Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel dan jumpa lagi sama aku Nonop. Nah, di video kali ini aku pengen nyoba sesuatu yang agak beda. Ya kalau misalnya sebelumnya kan aku cuma identik dengan pelajaran kayak gitu-gitu kan. Dan aku di video kali ini pengen bikin segmen yang baru, yaitu adalah segmen bincang buku. Jadi aku pengen banget di sini aku nge-review buku dari sudut pandangku sendiri dan aku mulai dengan buku-buku yang aku suka ya. Dan di video kali ini buku apa yang bakal aku review? Taradaram, 1, 2, 3. Nah, ini dia buku yang bakal aku review. Yaitu adalah buku The Quiet, yang kalau versi bahasa Indonesianya itu artinya adalah daya introvert di dalam dunia yang tidak bisa berhenti bicara. Aku sebenarnya udah lama banget pengen nge-review buku ini karena buku ini sebagus itu. Eh, ini adalah salah satu buku yang kalau misalnya aku baca tuh bener-bener mind blowing banget dan bener-bener bisa merubah perspektifku itu 180 derajat. Jadi bener-bener seberpengaruh itu. Ya, buku ini diterbitkan pada tahun 2012 kalau di Amerikanya sana. Terus kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia itu pada tahun 2013. Ditulis oleh Susan Cain. Dan yang aku suka banget dari buku ini tuh adalah buku ini benar-benar ketika ditulis itu melalui proses riset dan juga penelitian yang bertahun-tahun oleh penulisnya gitu. Jadi isinya itu benar-benar daging semua, isinya itu benar-benar kredibel dan isinya itu benar-benar padat gitu. Tapi walaupun isinya padat, tapi penulisnya ini pinter banget untuk bisa menulis dengan cukup ringan. Jadi kalau misalnya kalian merasa bahwa oh aku orang awam banget, nggak terlalu ngerti psikologi kepribadian dan sebagainya, ini bacaan yang cukup ringan untuk orang-orang awam. Jadi kalaupun kita baca itu kita juga nggak ngerasa too heavy atau terlalu berat gitu. Tetap ringan walaupun isinya sangat padat gitu. Banyak banget hal-hal menarik yang ada di buku ini dan aku tuh suka banget. Nah, langsung aja ya kita mulai. Di bagian awal buku ini di kata pengantar itu ada satu fakta menarik yang menurutku sangat wow, yaitu adalah sepertiga sampai setengah dari warga Amerika itu adalah introvert. Padahal Amerika tuh merupakan salah satu negara yang paling ekstrovert di dunia gitu. Jadi dari kata pengantarnya aja itu dia sudah menyuguhkan sebuah fakta yang sangat menarik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak merasa bahwa kita adalah introvert, bisa jadi saudara kita itu ada yang introvert, atau pasangan kita, atau adik kita, atau orang tua kita, atau teman-teman kita itu pasti ada yang introvert. Ya. 1 dari 2 atau 3 orang yang kita temui itu adalah orang yang introvert. Jadi dari fakta ini menunjukkan bahwa kepribadian introvert ini bisa saja cukup banyak nih orang yang kita temui, dan kalau misalnya kita tidak mempelajari sifat dan karakter mereka, otomatis kita akan sulit nih untuk bekerja sama dengan mereka atau bisa memahami mereka kayak gitu. Ini adalah salah satu fakta yang menurut aku sangat membuat kaget, dan ternyata wow, itu jumlah yang tidak sedikit, itu jumlah yang menurutku cukup signifikan. Hal kedua yang menarik dari buku ini itu adalah pada halaman 8 ya, kalau di versi yang terjemahan ya, yang aku pakai yang versi bahasa Indonesia. Ini bahkan penulisnya itu dengan sangat gamblang ya, dengan sangat to the point banget. Dia mengatakan bahwa tanpa adanya orang-orang introvert, dunia akan kehilangan yang pertama teori gravitasi, teori relativitas, puisi The Second Coming by W.B. Yeats, kemudian Nocturna Chopin, novel In the Search of Lost Time karya Proust, Peter Pan, novel 1984, dan Animal Farm karya Orwell, kemudian The Cat in the Hat, Charlie Brown, Schindler's List, E.T. and Close Encounters of the Third Kind, Google, and Harry Potter. Jadi banyak banget karya-karya ilmuwan atau penemuan dari ilmuwan besar dan juga para sastrawan dunia yang kita nggak akan pernah ketemu sama hal itu kalau misalnya orang-orang tersebut bukanlah orang-orang yang introvert. Jadi mereka merupakan orang-orang yang menghasilkan sesuatu dari pikirannya yang kemudian dia tuangkan ke dalam suatu hal yang real atau nyata, entah itu dalam bentuk karya sastra atau penemuan-penemuan kalau misalnya dia seorang ilmuwan gitu. Jadi jelas banget yang menunjukkan bahwa peranan dari orang-orang introvert itu cukup signifikan dalam peradaban yang ada di dunia ini gitu ya. Orang-orang yang biasanya kita kenal dengan istilah orang-orang yang pendiam, orang-orang yang
pemikir seperti itu ya. Ternyata buah dari pikiran mereka itu bisa menjadi sesuatu yang sangat signifikan, sangat berpengaruh di dunia ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama orang-orang yang introvert gitu dan kalian merasa orang ini terlalu diam dan sebagainya, dari buku ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya diamnya mereka itu memikirkan sesuatu gitu. Jadi jangan disalah-sangkain gitu, jangan dikira dia nggak peduli, dia cuek dan sebagainya, enggak. Tapi dia benar-benar memikirkan sesuatu yang sedang dia lihat atau yang sedang dia amati kayak gitu. Jadi ini salah satu fakta yang menurutku sangat menarik dari buku ini. Nah, hal selanjutnya yang paling menarik dari buku ini itu adalah ketika penulisnya itu membahas peranan orang introvert dalam dunia bisnis. Kalau misalnya kita bicara tentang bisnis, itu biasanya kan kita identik dengan orang-orang yang pakaiannya necis, kemudian enak diajak negosiasi, enak diajak ngopi-ngopi dan sebagainya gitu kan. Biasanya identik dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi ternyata justru di buku ini menunjukkan pada halaman 67 itu dikatakan bahwa CEO efektif ternyata penuh dengan orang-orang yang introvert ya, termasuk Charles Schwab, Bill Gates, Brenda Barnes, CEO dari Sara Lee, dan James Copeland, mantan CEO dari Deloitte Touch Tohmatsu. Jadi dia sampai menyebutkan nama-nama orang-orang yang mendapatkan kategori sebagai CEO efektif. Nah, kenapa sih mereka disebut dengan CEO efektif? Karena mereka itu memimpin perusahaan yang skalanya nggak kecil, skalanya besar, dan juga mereka bisa memimpin perusahaan itu dalam kurun waktu yang tidak sebentar, bisa belasan atau bahkan puluhan tahun ya. Itulah kenapa justru malah CEO efektif seperti ini malah diduduki oleh orang-orang yang introvert. Jadi introvert ini bahkan bisa sampai berpengaruh ke sektor leadership dan juga kepemimpinan dari sebuah perusahaan gitu. Jadi luar biasa banget ya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kalian ada seorang yang introvert, kalian nggak perlu ngerasa minder atau insecure. Ternyata tuh banyak banget orang-orang yang CEO efektif itu mereka juga memiliki karakter yang introvert. Ini menurutku fakta yang sangat menarik dari buku ini ya. Mantul. Masih seputar dunia bisnis. Ya, ternyata di sini menurut kajian terkenal dari teoretikus manajemen berpengaruh yaitu Jim Collins, banyak dari perusahaan-perusahaan berkinerja terbaik ya di akhir abad ke-20 dijalankan oleh orang-orang yang disebut dengan para pemimpin level 5, di mana para pemimpin ini itu juga adalah orang-orang yang memiliki karakter atau latar belakang kepribadian yang introvert gitu. Jadi bukan cuma kepemimpinannya atau orangnya atau CEO-nya yang terkenal sebagai CEO yang efektif, tapi perusahaan yang dipimpin itu juga terkenal sebagai perusahaan berkinerja terbaik. Jadi perusahaannya bagus, yang leader juga bagus gitu. Jadi wow, aku tuh waktu membaca ini tuh rasanya seriously, padahal orang-orang yang biasa kita kenal dengan introvert itu orang-orang yang kita selalu menstereotipkan mereka itu dengan hal-hal yang ya terlalu diam, nggak asik, nggak bisa gaul, sosialisasinya nggak bagus gitu kan. Tapi ternyata justru dari orang-orang seperti ini malah lahir perusahaan dengan manajemen yang bagus, dan juga merekanya sendiri itu adalah seorang leader yang efektif gitu. Jadi ini mantul sih, ini informasi yang menurut aku mantul banget. Nah, poin selanjutnya yang paling menarik dari buku The Quiet ini, atau Quiet ya, ini adalah tentang efektivitas ya. Ternyata seorang yang introvert itu menurut buku ini itu adalah seseorang yang berusaha sebisa mungkin dalam mengerjakan sesuatu itu seefektif mungkin. Mereka lebih suka dengan cara yang lebih ringkes, lebih praktis dalam mengerjakan sesuatu. That's why mungkin itu yang membuat mereka tuh lebih suka berpikir, lebih suka diam gitu ya, karena mereka benar-benar memikirkan respon apa yang akan mereka keluarkan kalau mereka menanggapi sesuatu yang terjadi di hadapan mereka gitu ya. Biasanya sih yang paling umum adalah mereka selalu berpikir tentang bagaimana cara yang paling cepat, paling enak, paling efektif dalam menyelesaikan sesuatu gitu. Makanya mereka tuh kadang suka diem, ngelamun, mikir gitu kan. Gak ngelamun sih, mikir itu ya gitu. Jadi nah, bukti dari hal ini itu ada sebuah penelitian nih di buku ini. Pada kajiannya itu tim Grant itu membagi
Intinya itu adalah dua perusahaan. Ini aku make it simple ya. Jadi ada dua perusahaan yang intinya itu dia tuh tugasnya melipat baju lah, melipat kaos gitu kan. Nah terus di dalam penelitian ini itu dimasukkan aktor di dalam kedua perusahaan ini, di mana kedua perusahaan ini dipimpin oleh orang yang introvert dan juga orang yang ekstrovert. Nah mereka diberikan waktu ya untuk melipat baju sebanyak-banyaknya dalam kurun waktu sekitar 10 menitan kayak gitu. Nah, terus aktor-aktor yang dimasukkan ini ternyata mereka diminta untuk proaktif gitu loh. Mereka menawarkan sebuah cara yang yang lebih efektif ya. Mereka menawarkan sebuah cara yang lebih efektif untuk melipat pakaian, dan ternyata yang menyambut atau menerima respon dari mereka itu adalah justru dari pemimpin yang introvert seperti itu. Sedangkan kalau misalnya karyawannya itu nggak proaktif ya, dalam arti mereka menggunakan cara lama, mereka tidak memberikan ide baru dalam proses melipat pakaian itu, malah konsep itu malah lebih bisa diterima oleh yang ekstrovert. Hal ini ditunjukkan dengan hasil persentase hasil persentase lipat bajunya mereka tuh yang lebih banyak gitu loh. Jadi intinya kalau orang introvert itu dia itu kalau misalnya dia merasa ada sesuatu atau ada cara yang lebih efektif dalam menjalankan sesuatu, even itu takes time, walaupun itu memakan cukup waktu, dia akan menerima itu. Tapi ternyata in the end, di akhirnya itu ternyata di akhirnya itu malah dia juga tetap bisa menghasilkan lipatan baju yang sangat banyak gitu. Jadi mereka itu bersedia untuk mengambil resiko berkurangnya waktu di tengah-tengah, tapi mereka menemukan cara yang lebih efektif. Dan sebagai gantinya mereka bisa menghasilkan hasil akhir dari proses pekerjaan itu atau proses produksi itu dengan jumlah yang lebih banyak kayak gitu. Jadi kalau yang introvert itu mereka lebih welcome ya dengan ide-ide yang efektif, sedangkan kalau ekstrovert itu mereka cenderung lebih suka dengan menggunakan cara lama, atau biasanya ya udah sistem apa yang pada saat itu sudah berlangsung ya udah pakai itu aja gitu. Maksudnya agak sulit untuk terbuka dengan cara baru. Nah, waktu aku baca ini itu tuh aku berpikir, jangan-jangan ini kali ya rahasia kenapa banyak banget CEO atau perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh orang-orang yang introvert itu bisa bertahan lama atau bisa bertahan belasan hingga puluhan tahun gitu loh. Kenapa? Karena mereka tuh welcome banget dengan perubahan-perubahan yang ada, dan mereka tuh bersedia untuk menerapkan itu dalam bisnisnya mereka gitu loh. Jadi mungkin itu sih ya yang bikin mereka tuh bisa bertahan sampai selama itu. Makanya ini adalah buat aku pribadi waktu aku baca ini, wow, ini emang pelajaran banget sih buat aku. Oh ternyata gitu ya, kita harus welcome. Kita memang zaman itu pasti berubah kan, dan juga pasti cara kita menyelesaikan sesuatu itu juga pasti nggak mungkin sama gitu, karena zamannya juga udah berbeda. Kayak mungkin zaman dulu nggak ada teknologi, sekarang udah ada teknologi gitu kan. Nah itu kita perlu beradaptasi tuh dengan hal yang seperti itu. Nah poin selanjutnya yang aku suka banget dari buku ini itu adalah ini ada kata-kata dari Stephen Wozniak ya. Dia adalah salah satu partner dari Steve Jobs yang mendirikan Apple Computer. Nah, dia itu pernah bilang kayak gini, bekerjalah sendiri, Anda akan sangat bisa merancang produk dan fitur revolusioner jika Anda bekerja sendiri, bukan di dalam tim. Gitu. Jadi sebenarnya kalau aku melihat ini tuh bukan sesuatu yang kita harus kerja sendiri selalu gitu, enggak. Ada kalanya kita tuh harus teamworknya jalan ya, tapi ada kalanya juga kita perlu ruang untuk bekerja sendiri. Dalam arti menghasilkan atau merealisasikan hasil pemikiran itu kalau menurutku bukan pekerjaan yang cocok untuk dikerjakan dalam tim ya, tapi sesuatu yang diselesaikan secara pribadi. Jadi misalnya nih kalian punya ide sesuatu, kalian punya ide tentang akan suatu hal gitu ya. Nah kalian tuh perlu tuh untuk kita ya, jadi aku juga termasuk. Jadi kalau misalnya kita punya ide atau apa gitu, kita tuangkan dulu, kita selesaikan dulu ide itu, buat dia sekomprehensif mungkin, se-perfect mungkin gitu loh. Kita tuangkan dulu, baru kemudian kita bicarakan sebagai bahan yang mungkin bisa kita ajukan ke tim atau ke kelompok kita gitu. Jadi kita selesaikan dulu apa yang kita pikirkan ya, baru kita coba tawarkan ke orang lain untuk didiskusikan.
Jadi ada kalanya kita tuh perlu bekerja dalam tim, tapi juga ada kalanya kita harus bekerja sendiri untuk bisa melengkapi atau menyelesaikan apa yang kita pikirkan gitu. Karena kan banyak banget tuh kadang terjadi miskomunikasi ya, atau salah paham tuh hanya karena kita tuh belum selesai, kita belum bisa menyusun apa yang ingin kita sampaikan dan apa yang kita pikirkan dengan cara yang terstruktur, dengan cara yang rapi, sehingga orang itu nggak salah paham gitu loh. Masalahnya kadang kita suka belum selesai nih dengan apa yang kita pikirkan, kita udah angger ngomong aja. Nah ternyata orang yang dengar itu akhirnya juga salah nangkep gitu ya, kemudian salah paham terjadi gitu. Jadi kalau menurut aku lebih ke wise aja sih, kita perlu kerja tim itu kapan, kita perlu kerja yang sendiri itu seperti apa. Jadi nggak melulu kita harus sendiri gitu kerjanya, atau nggak melulu juga kita harus selalu kerja tim gitu ya. Kalau aku rasa, kalau menurutku pribadi ini lebih ke balancing aja. Kita perlu kerja sendiri, tapi juga sometimes kita juga perlu kerja dalam tim kayak gitu. Jadi menurut aku ini benar-benar isi yang sangat mantul ya, keren banget. Oke, kalau tadi itu adalah beberapa hal menarik tentang introvert dari segi sosialnya mereka ya, social life-nya mereka tuh seperti apa. Nah, di bagian tengah sampai belakang dari buku ini itu berisikan tentang hal-hal biologis dan juga cara mendidik dari orang-orang yang introvert itu tadi. Nah, yang menarik itu adalah di bagian biologisnya ya. Ternyata itu introvert sama extrovert itu bukan hanya tentang apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan, tapi juga itu bisa menjadi bawaan dari lahir. Jadi bahkan di sini juga dituliskan bahwa seseorang yang introvert itu bahkan kadang memiliki sensitivitas yang lebih tinggi daripada orang yang extrovert. Bahkan mereka juga bisa memiliki denyut jantung yang lebih cepat, mata yang lebih bisa melebar, kemudian kulit yang lebih sensitif dalam menerima sesuatu. Ya kalau misalnya kita bingung memvisualisasikan ya, gampangnya kayak Spider-Man kali ya. Kayak Spider-Man kan waktu dia di kena sama laba-laba itu kan dia kayak tiba-tiba kulitnya bisa lebih nempel kayak gitu-gitu. Mungkin kalau visualisasinya kurang lebih kayak gitu ya. Intinya adalah segala bentuk indranya dia itu kayak lebih bekerja lebih kuat lah daripada mereka-mereka yang mungkin tidak introvert gitu. Jadi sampai ke fisik loh ya, sampai ke fisik. Dan aku tuh waktu bacanya aku nggak nyangka banget, wow gitu banget ya ternyata. Jadi kadang kita menjadi introvert atau extrovert itu belum tentu hanya sekedar pilihan kita pribadi ya, tapi itu juga kadang bisa jadi bawaan lahir karena berpengaruh sampai ke fisik. Oke, di sini juga di halaman 124 ya, ini ada sebuah penelitian tentang beberapa bayi yang ketika mereka itu bayi itu diberikan beberapa respon ya, entah itu respon suara, kemudian respon sentuhan dan sebagainya. Ternyata ada beberapa golongan bayi yang responnya itu agak lebay ya, makanya mereka masuk kategori golongan reaktif tinggi. Jadi misalnya tiba-tiba mereka menangisnya kencang, terus tiba-tiba suka meninju-ninju ke udara. Intinya responnya mereka sangat kita bisa melihat responnya agak lebay gitu. Nah tapi ada juga bayi-bayi yang ketika diberikan stimulus suara dan juga sentuhan itu mereka responnya B aja gitu. Dan ternyata ketika bayi-bayi ini sudah gede, sudah besar, ternyata justru mereka-mereka yang masuk kategori sebagai bayi reaktif tinggi itu justru menjadi orang-orang yang introvert. Dan bayi-bayi yang reaktif rendah itu justru besarnya mereka menjadi orang-orang yang extrovert gitu. Jadi jujur aku awalnya kaget ya sama hasil riset ini, kayak serius gitu, masa sih gitu. Dan ternyata ternyata kalau bayi-bayi tersebut itu waktu kecil mereka itu responnya tinggi terhadap sesuatu hal, dan kemudian mereka besarnya menjadi orang yang introvert, itu berarti menunjukkan bahwa sebenarnya orang-orang introvert yang kita kenal itu sebenarnya mereka kalau menghadapi sesuatu sebenarnya mereka itu reaksinya banyak, reaksinya besar, mungkin kadang lebay, hanya saja mungkin karena terlalu besar juga responnya mereka, akhirnya mereka lebih memilih untuk diam. Misalnya kayak kita ngajak mereka bicara gitu, mungkin sebenarnya di pikiran mereka itu banyak banget yang pengen mereka bicarakan, tapi mungkin mereka sungkan sama kitanya, nggak mau ngabisin waktu banyak, atau nggak mau
bikin kita ribet juga. Akhirnya mereka lebih memilih untuk jawab sekedarnya kayak oke, ya, kayak gitu-gitu. Jadi gimana ya, menurut aku ini fakta yang menarik karena ya karena aku juga introvert ya, jadi aku ngerasa ini bener ya. Ini kadang aku juga kalau misalnya diajak bicara sama orang, kalau misalnya aku mikir nih sebenarnya, oh sebenarnya pembicaraan ini bisa dibawa panjang gitu, tapi mungkin karena waktunya nggak nuntut dan sebagainya, akhirnya kita ngejawabnya itu sekenanya kayak oh iya 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 gitu-gitu aja, udah nggak yang responnya nggak yang panjang kayak gitu. Jadi ini menurutku fakta yang sangat menarik ya, keren sih. Nah, hal selanjutnya yang menarik dari buku ini di bagian yang tengah belakang ya, itu adalah tentang adanya teori sifat bebas. Ya, teori sifat bebas ini intinya itu adalah ketika dia adalah seorang yang introvert, dia bisa dalam beberapa waktu dia merubah sifatnya. Bisa jadi untuk hal pekerjaan atau bisa juga untuk orang-orang yang dia sayangi kayak gitu. Jadi misalnya sebenarnya dia tuh orang yang introvert, dia nggak suka ngobrol, tapi kalau misalnya tuntutan pekerjaannya adalah di bidang komunikasi, dia harus ngomong sama orang terus, maka ya dia akan otomatis tiba-tiba berubah jadi orang yang bicaranya banyak, lantang dan sebagainya. Nah, kemudian juga bisa juga orang-orang yang kadang sebenarnya nggak terlalu peduli sama orang lain atau cuek, tapi gara-gara ada orang yang dia sayangi, entah itu anaknya, ya entah itu pasangannya dan sebagainya, itu tiba-tiba dia bisa berubah 180 derajat gitu. Ya awalnya dia nggak pernah senyum, tiba-tiba dia ramah banget kan, tiba-tiba seorang ayah belikan es krim anaknya padahal nggak pernah kayak gitu. Jadi kayak dari teori ini kita bisa melihat bahwa psikologi kepribadian yang ada dalam diri kita itu juga bisa kita kendalikan ya. Cuman memang tidak setiap hari dan tidak setiap saat untuk dikendalikan gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang menurut kita itu kita bisa merubah itu. Ya. Jadi ini aku suka banget sih. Jadi makanya kadang tuh aku suka agak kaget gitu ya kalau misalnya ngelihat ada orang yang orang-orang lain tuh menilai dia tuh kayak wah dia orangnya asik, kemudian dia orangnya rame, supel dan sebagainya. Tapi ternyata dia mengaku bahwa dia seorang introvert. Aku pribadi sering bertemu dengan orang-orang kayak gitu dan aku ngerasa wow, dia sangat-sangat hebat ya dalam beradaptasi dengan lingkungannya gitu. Jadi aku ngerasa kayak wow, it's really interesting. Oke, itu dia tadi tentang beberapa hal yang menarik di buku Quiet yang menurutku wow banget. Sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas, tapi apa ya? Ya karena gak mungkin kan kita bahas dari awal sampai akhir semuanya bisa berjam-jam gitu kan ya. Jadi itu sih kalau menurutku beberapa fakta-fakta menarik yang ada di buku ini yang aku tuh suka banget ya. Nah mungkin di segmen ini aku pengen cerita kalau misalnya ketika kalian mungkin ketemu dengan orang-orang yang introvert ya, dan mungkin kalian agak sedikit jengkel kalau misalnya mereka itu terlalu cuek atau mereka terlalu nggak terlalu enak diajak ngobrol dan sebagainya. Sebenarnya ada beberapa tips yang bisa dilakukan ya. Yang pertama adalah kalau misalnya ingin nanya sesuatu, jangan tanya yang general, tapi tanyalah sesuatu yang spesifik. Contohnya misalnya nih, ada seorang ibu menjemput anaknya sekolah misalnya, ya terus di mobil dia nanya kayak gini ke anaknya, gimana sekolah hari ini gitu. Kalau misalnya anaknya introvert, gimana ya? Percayalah dia pasti akan jawab, ya gitu-gitu aja, ya sama kayak biasanya, ya baik-baik aja, kayak gitu, pasti jawabnya kayak gitu. Tapi coba nanyanya itu agak detail. Jadi contohnya misalnya gini, nak, tadi ibu ngeliat buku PR matematikamu ketinggalan di kamar loh, padahal hari ini kamu ada pelajaran matematika, terus kamu gimana ngadepin kelasnya tadi? Wah, kalau pertanyaannya kayak gitu, percaya deh, itu pasti anak introvert tadi nyerocos jut gitu, dia pasti langsung ngomong cerita, iya Marina gitu. Kenapa? Karena pertanyaannya itu spesifik gitu, jadi dia jadinya tahu dia harus ngejawabnya apa. Kalau pertanyaannya general kayak misalnya gimana sekolah hari ini, wah dia itu mikir, dia pasti bakal mikir. Kenapa? Karena satu hari sekolah itu dari pagi sampai malam itu dari pagi sampai sore itu banyak hal yang terjadi.
dan dia bingung, dia mau cerita yang mana atau mau mulai cerita dari mana, itu bingung. Jadi cobalah untuk menanyakan sesuatu yang spesifik, karena memang orang-orang introvert itu lebih suka pembicaraan yang mendalam daripada pembicaraan yang sifatnya basa-basi atau yang general atau yang umum-umum. Nah itu ya salah satu tips ya untuk menghadapi orang-orang introvert. Ya itu dia tadi tentang review buku Quiet ya, salah satu buku favoritku banget. Aku suka banget buku ini, aku udah berapa kali ya baca, sekitar 2, karena memang isinya tuh padat ya. Jadi kalau menurutku kalau dibaca lagi dan lagi tuh kayak nggak bosen sih kalau aku gitu. Kalian bisa, tergantung sih kalian lebih suka pakai baca buku yang mana, bahasa Inggris atau yang bahasa Indonesia. Kalau menurutku sebenarnya sama aja dua-duanya, cuman kan kalau nggak tahu sih kalau kalian, kalau aku kalau baca buku bahasa Inggris butuh waktu lebih lama ya, karena ngertiin. Jadi kalau misalkan pengen cepat ya pakai bahasa Indonesia aja biar enak juga buat memahaminya. Dan semoga itu aja sih ya dari aku untuk review buku hari ini. Terima kasih banyak sudah nonton, semoga video ini bermanfaat. Dan kalau misalnya kalian ada beberapa saran buku yang mungkin mau di review atau saran apapun tentang untuk channel ini, bisa banget kalian kirim di nonopmail@gmail.com dan juga di IG ku ya, bisa kalian DM, yaitu adalah @novitasari91195. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak ya udah nonton. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.